Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi al-qurban wa ja'alahu syi'aran lit-taqwa wal-ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-ihsan wa ala alihi wa sahbihi ala ma ta'aqaba al-jadidat. Amma ba'du. Faya ibadallah, faya ikhwati fillah, faya ahbab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-ayah. Para hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, puji dan syukur mari kita ucapkan bersama-sama. Mari kita ucapkan di dalam hati untuk mensyukuri apa yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, kepada guru terbaik kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tetap tercurah limpahkan kepada para keluarganya, kepada para istrinya, kepada para anaknya, dan juga kepada para sahabatnya. Dan tak lupa semoga juga tetap tercurah limpahkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan pesan di setiap khutbahnya, pesan untuk meningkatkan ketakwaan, baik untuk diri sendiri dan para jemaah umumnya. Maka dari itu izinkan khatib memberikan pesan yang sama seperti halnya Rasulullah SAW, yaitu mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita bukan hanya saat sendirian, tapi saat bersama-sama juga. Di saat apapun kita tingkatkan rasa ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan takwa jalan kita di dunia akan terarah, dan insya Allah dengan takwa di dunia ini kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era gempuran ekonomi yang belum stabil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali kepada kita semua atas disyariatkannya ibadah kurban. Ketika kita melihat pada zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mari kita bayangkan bersama-sama selaku ayah, selaku akang, selaku ayah, bapak dari anak-anak kita semua, betapa bingungnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Bayangkan Nabi Ibrahim sudah mendamba-dambakan seorang keturunan, tapi Allah
menguji Nabi Ibrahim dengan memberi keturunan agak lama. Bayangkan seorang ayah berusaha ingin mempunyai keturunan, berdoa. Kemudian saat diberikan keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kembali, yaitu seberapa ikhlaskah kita untuk apa yang semua Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Untuk ibu-ibu juga sama. Seberapa ikhlaskah kita sudah melahirkan anak-anak kita, sudah mendidik anak kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah untuk mengikhlaskan anak kita semua. Dan bagi para anak-anak, bayangkan betapa hebatnya Nabi Ismail alaihissalam bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Di sini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya harta, tahta, bahkan anak yang kita miliki semuanya adalah titipan. Maka dari itu para jamaah, sama halnya kita saat ini di era gempuran ekonomi yang belum stabil, kita diuji. Apakah kita ikhlas? Apakah kita bisa mengikuti laku lampah atau jejak Nabi alaihissalam dan Nabi Ismail? Apakah kita ikhlas bisa mengeluarkan uang kita, bisa membeli hewan kurban, bisa mengikhlaskan harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa kita ingat bersama-sama, semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu semua yang kita miliki itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah Ta'ala min hiraqati dam." Yang artinya adalah, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding mengalirkan darah dari hewan kurban. Para jamaah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah sangat menganjurkan sekali di hari penyembelihan, di hari ini, di hari raya Idul Kurban, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengalirkan darah hewan kurban. Dan di sini kita mungkin perlu diingatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya juga memotivasi sebetulnya untuk kita semua, untuk apa? Untuk bisa memiliki uang lebih. Mari kita bayangkan bersama-sama, jika kita hari ini berkurban, kita mengorbankan harta kita. Ketika kita kembali ke Idul Fitri, kita berzakat, kita mengorbankan, kita mengikhlaskan harta kita, kita berzakat. Kemudian ketika kita berhaji, kita juga mengikhlaskan harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini motivasi dari Allah dan Rasulnya supaya kita memiliki, atau supaya kita berusaha untuk menjalankan amalan-amalan itu? Terdapat di keterangan beberapa ulama menyebutkan bahwasanya silahkan boleh berkurban dan silahkan boleh berhaji bagi yang mampu. Tapi mungkin disitulah kita belum sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memotivasi kita. Jika kita tidak mampu, berarti sudah bukan seperti itu para jemaah. Melainkan mari kita usahakan untuk berkurban. Jika tidak,
tahun ini mungkin bisa memulai menabung tahun ini untuk berkurban di tahun depan. Jika kita tidak bisa naik haji tahun ini, mungkin bisa di tahun-tahun berikutnya. Kita usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pun memotivasi diri kita semua untuk senantiasa memiliki harta. Bayangkan jika kita melaksanakan ibadah kurban, jika kita melaksanakan ibadah zakat, apa dampak positif yang kira-kira akan kita terima, akan kita lihat. Ibadah kurban, kita bisa membagikan daging-daging. Mungkin kita sudah merasa bosan memakan daging sapi, mungkin kita sudah merasa bosan memakan daging kambing, tapi di luar sana kita tidak tahu, mungkin ada yang berharap untuk memakan daging. Berkaitan dengan zakat, kita tidak perlu, jangan memikirkan berkaitan tentang zakat fitrah saja, bahwa di dalam Islam dijelaskan ada zakat mal atau zakat harta. Bayangkan jika kita melaksanakan zakat harta tersebut, apa dampak positif bagi ekonomi umat Islam. Kita bisa membantu ekonomi, bahkan memajukan umat-umat Islam di era gemburan yang rupiah semakin melemah. Para hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari harta mereka shadaqatan, bersedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim, bertujuan untuk membersihkan diri sendiri, membersihkan harta kita semua. Karena dari sedekah, baik itu kita berzakat, baik itu berkurban, itu akan menghapus dosa kita, dan di dalam dunia kita akan berdampak positif kepada masyarakat sekitar. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa bagaimana air bisa memadamkan api. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila," yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Para jemaah, para hadirin wal hadirat, sadarkah kita jika kita sudah berhasil melaksanakan haji, bukankah itu termasuk kesuksesan finansial? Di dalam Islam, kesuksesan finansial itu bukan semata-mata kita memiliki harta yang banyak. Akan tetapi di dalam Islam, kita memiliki harta yang banyak, apakah di dalam harta itu terdapat keberkahan? Apakah harta yang kita miliki semuanya bisa memberikan keberkahan dan memberikan dampak positif untuk diri kita semua dan mungkin untuk orang lain? Karena sesungguhnya kesuksesan finansial Islam bukan diukur dari banyaknya harta, tapi kebermanfaatannya untuk diri sendiri dan untuk masyarakat yang lain. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di momentum Idul Adha kali ini kita bisa lebih mengikhlaskan harta kita, kita bisa lebih mengimplementasikan atau mengaplikasikan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena investasi itu bukan hanya di dunia saja, tapi kita berusaha untuk investasi di akhirat. Usahakan investasi di akhirat sebanyak mungkin, karena hidup di dunia ini hanya sementara.
Bayangkan, kita sering sekali, ayo kita berinvestasi untuk dunia, kita berinvestasi untuk anak-anak kita, tapi kita lupa untuk berinvestasi untuk akhirat kita. Bukankah akhirat adalah rumah kita yang nanti kita tempati setelah di dunia ini? Semoga kita semua bisa mengamalkan zakat, kita bisa mengamalkan ibadah kurban, dan semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki untuk berangkat haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا إخوتي في الله، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para jemaah, di hari Idul Adha yang mulia ini, mari kita tundukkan kepala kita sejenak, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la mayyitan illa rahimtah wa la talibal ilmi illa najahtah ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا يا ربنا. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.